sama-sama melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pengajian tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW di dalam bab at-tawadhu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan minal mutawadhi'in. Amin ya rabbal alamin. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-608. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت أي وأنت يا رسول الله فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو قراع لقبلت. رواه البخاري. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ay ma arsalallahu nabiyyan ma nabba'a aw arsala Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah subhanahu wa ta'ala ma ba'atha tidak mengutus nabiyan seorang nabi, tidak mengutus, tidak mengirim seorang rasul, seorang nabi, illa ra'al ghanama, melainkan nabi yang diutus oleh Allah itu ra'a al-ghanama, mengembala kambing. Jadi latihannya nabi dan rasul, seorang nabi yang akan diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk berdakwah apa yang Allah wahyukan kepada nabi dan rasul itu, sebelum sampaikan kepada umat, maka terlebih dahulu mereka ada latihan dalam
mengembala sebuah hewan yang namanya kambing. Latihannya, karena manusia itu menghadapi manusia yang wataknya berbeda-beda membutuhkan kesabaran. Seorang nabi diutus oleh Allah, melainkan mereka sebelum dikirim berdakwah mereka mengembala kambing. Situlah bersabar, perhatikan. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW, beliau dulunya juga adalah mengembala kambing. Nabi Musa pun demikian. Kenapa dengan kambing? Karena banyak riwayatnya yang menjelaskan tentang kambing. Salah satunya adalah kambing itu adalah salah satu hewan yang mengandung nikmat Allah begitu banyak, sehingga dia menjadi salah satu hewan yang wajib dizakat. Yang wajib zakat kambing bebek kan ya. Walaupun kambing ini dipotong setiap acara, tapi tidak pernah berkurang. Ya barakah, fa inna fiha barakah. Ada keberkahan di dalam kambing itu. Banyak nikmat Allah terkandung di dalam kambing. Makanya an-na'amu, zakat an-na'amu, kambing, sapi, onta disebut an-na'am dikasrati ni'amillah, karena banyaknya nikmat Allah yang ada di dalam 3 hewan ini. Makanya 3 hewan ini dizakat: kambing, sapi, onta. As-sakinatu wal waqaru li ashabil ghanam wal fakhru wal khuyala'u li ashabil ibil. As-sakinatu wal waqar li ahli ghanam, li ahli syah. Ketenangan dan ketenangan as-sakinah wal waqar itu dimiliki oleh orang yang mengembala kambing. As-sakinah yakni tenang, wal waqar yakni at-tawadhu. Waqar tawadhu. Jadi makanya para nabi terlatih mengembala kambing, bebek, muncul ketenangan, kesabaran dalam memperhatikan, dan ada nilai tawadhu. Karena punah ontak aja lagi nia rasa bangga. Makanya sebutkan wal fakhru wal khuyala li ashabil ibil. Nah, harta yang orang Arab banggakan dulu itu adalah onta. Nah, bembe dengan tahu saya masih biasa-biasa. Dan tentu di dalam kambing itu mengandung keberkahan, karena walaupun dipotong tiap acara, sembelih, kurban, akikah, acara tasakuran, ini lagu-lagu sunnah memang selalu ada. Jadi ma ba'adzallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Berkata sahabat, qala ashabuhu, berkata sahabatnya Nabi, wa anta, tanda tanya, wa anta, kamu ya Rasulullah, wa anta ra'aita, dan kamu, apakah kamu juga mengembala kambing ya Rasulullah? Qala na'am, ya saya juga.
Nasi pekampik bembe itu nggak. Jadi pekampik bembe ya hebat, jangan diremehkan. Karena statusnya rendah, Nabi Muhammad belum pekampik bembe. Saya kira mereka itu pekampik di yang mana? Saya kira itu pekampik. Nabi Muhammad dulu gembala kami. Naam, saya tidak. Naam, ana minhum. Naam, ana minhum. Saya bagian daripada para nabi dan rasul itu yang dahulunya adalah yar'al ghanam, mengembala kami. Kuntu ar'aha, lalu Nabi menjelaskan, kuntu dahulu saya ar'ah, aku mengembalakan kambing ala qarorit. Kuntu ar'aha ziyadatan fil izah, tambihan ala tawadhu, tambahan dalam penjelasan. Kan Nabi hanya bilang kateriolo akapi bemitongi ya Rasulullah. Naam, iya. Ucapan kata-kata Nabi Naam iya, nah lanjut kita kan nah jelaskan itu. Sebenarnya kan pertanyaannya, apakah kamu mengembala kambing? Ya, cukup. Tapi Nabi menambah dari jawaban iyanya itu sebagai bentuk ziyadatan fil idah, sebagai tambahan dalam menjelaskan, sebagai tambihan ala tawadhu. Tidak malu, tidak segan, tidak gengsi untuk mengatakan alasan beliau mengembala kambing. Untuk ar'aha, dulu saya riolo inake mengembala kambing itu ala qarorit. Ala qarorit dimaknai dengan dua makna. Pertama, qarorit adalah nama bukit yang ada di Mekah. Berarti kalau kita artikan ala qarorit ismu makan di Makkah, nama tempat yang ada di Makkah, nama perbukitan, nama gunung yang ada di Makkah. Berarti Nabi saya dulu mengembala kambing itu ala qarorit di atas bukit puncak gunung Qarorit. Li ahli Makkah, milik penduduk kota Makkah. Saya nunggu, lu tahu aku nggak? Beliau yang mengembalakan. Makna yang kedua, qarorit itu adalah makna juz'un minad dinar atau dirham. Artinya Nabi yang mengembala dengan keuntungan satu kambing satu kirot, namanya milik ahli Makkah. Qarorit itu atau kirot bagian daripada dirham atau dinar. Kalau kita artikan qarorit nama tempat di Mekah, berarti Nabi mengembala kambing dahulu, kata Rasulullah. Saya dulu mengembala kambing itu di atas puncak gunung Qarorit di ahli Mekah, anunna penduduk kota Mekah. Diartikan Qarorit sebagai juz'un minad dinar wa dirham, berarti Nabi saya dulu mengembala kambing milik penduduk kota Mekah. Setiap kambing mereka itu saya dapat upah kirot, beberapa qarorit dari beberapa kambing yang saya gembalakan milik penduduk kota Mekah. Artinya gapai upah. Maka pakampi karena bembe guna pakan re ruku aja mai saya besar yang kita. Nabi tidak gengsi, Nabi tidak merasa hina, Nabi tidak merasa rendah dengan pekerjaan itu. Dan ini menambah ketawaduan Rasulullah SAW, tawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan selama halal tidak akan merusak kesempurnaan kita. Kan ada orang kalau sudah merasa dirinya sempurna, gengsi melakukan yang kecil. Asis masa nakir apa kamu? Contoh, Nabi SAW orang paling sempurna
Dan Nabi tidak gengsi untuk bekerja seperti yang tadi disebutkan, walaupun itu pekerjaan yang menurut sebagian orang akan tinggi, tapi itu tidak merusak kesempurnaan. Selama halal yang dikerjakan tidak merusak muruah dan kesempurnaan seseorang. Itu tahu sudah merasa besar, malu. Sebagian ulama mereka tidak malu untuk memikul kayu di pundaknya. Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, seorang wali besar, orang soleh terkenal di zamannya, di zaman salaf. Beliau tidak malu mencari kayu bakar di hutan, lalu dia naikkan di pundaknya, dan beliau membawanya lalu menjualnya ke pasar, lalu sebagian untuk mencukupi kebutuhan pokoknya setiap hari, sebagiannya lagi disedekahkan. Sampai murid-muridnya menegur, sampai kapan engkau akan seperti ini wahai Syekh Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan, kita mencari rizki yang halal. Orang yang mencari rizki halal tidak malu mencari rizki yang halal walaupun itu rendah, maka hasilnya adalah surga Allah SWT. Jadi mereka tidak malu dengan nama besarnya sebagai ulama. Dia tetap tidak berpangku tangan kepada orang, tetap mencari kayu bakar itu dengan tawadhu'nya, karena dikatakan orang yang hina dalam mencari yang halal maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Nah, sebagian kita yang menghalangi kita adalah gengsi. Tina doe, tapi ya toki pun zaman-zaman cadi. Jadinya begitu juga. Selama halal, buang itu kata gengsi dan lain sebagainya. Nah, ini juga pengajaran kepada kita umatnya, jangan pilih-pilih, yang penting halal bismillah. Dan ini yang kita baca tadi, yadullu ala husni tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini daripada bagusnya kesempurnaannya, daripada tawadunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa anhu radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam menjelaskan tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau du'itu ila qura'in au dhira'in la ajab. Andaikan, seandainya, laudu itu, kalau saya diundang, du'itu diundang, dikiyogi, ila qura'in, diundang untuk menikmati qura'. Ai minadab wa baina rubbatani ila saq. Lutut sampai betis, namanya qura'. Daging yang ada di tisika. Andaikan saya diundang untuk menikmati hidangan qura', baik itu daging kambing, daging sapi, tapi bagian bitisi. Audhiro, atau diundang untuk memenuhi hidangan menikmati dhiro. Az-dhiro fil yad. Kalau dhiro yang ada di tangan, ru'usil asabi' ilal mirfaq. Ini dhiro, ujung jari sampai pergelangan. Nah, atau niat mengartikan
zira dan kuro. Lebih jahil ngai zira daripada kuro. Kalau kuro daging kaki bagian depan, bagian belakang, berarti kurang dagingnya. Al-zira bagian di bokah, niat-niat bonena. Kalau aku diundang untuk menikmati kuro ataupun zira, la ajabtu, aku pasti terima undangannya. Maknanya, walaupun saya diundang untuk sesuatu yang kecil, yang biasa-biasa, yang rendah, dari tawaduknya Nabi, beliau tetap menerima undangannya. Tetap kio undangan nganre sok kikil tulan nama tidak daging bangkin nama ini aja tak sapi-sapi sih kayaknya lumayan tidak berdaging. Jadi kura atau zira. Al-Baqarah wa ghanam musaddad mustadiq usah wa huwa minar rijil. Kalau kura itu bagian dari kaki, kalau zira bagian dari tangan. Dagingnya. Nah, karena kalau saya diundang untuk menikmati itu, aku akan terima itu undangan. Ai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam atakabbar. Beliau tidak sombong sehingga beliau tidak menolak undangan itu. Man namamu anu si gede anu biasa-biasa. Tahun yang kia kita undangan, mahir barang Andre. Kenapa? Anu, ibu bete-bete. Ibu Mairo ji. Atau tempe ji. Kia kita baik. Oke, iya gini kan main Andre anu. Main Andre. Bayo sanggar aja nasi kunci. Nabi diundang untuk hal itu, Nabi mengijabah. Ailam atakabbar. Walau uhdiya ilayya zira'un aw kira'un laqabiltu. Seandainya pun saya diberi hadiah, artinya dikirimkan. Una supen rikioki. Nabi tamer balakna tok pasadiaya kura atau zira. Yang satu tidak dipanggil tapi dikirimkan, dihadiahkan. Andaikan orang dia ilayya diberikan hadiah ilayya kepada aku dengan cara dikirim zira'un atau qura'un tadi, la qabiltu, saya pasti terima. Nah, ini bahwa faedah hadis ini ijabatu dakwah walau ila syai'in qalilin basitin haqirin. Mengijabah undangan walaupun kepada sesuatu yang kecil, yang rendah, yang remeh. Karena apa? Di dalam mengijabah undangan yang sederhana itu terdapat sikap tawadu dan bisa menarik kesenangan, kecintaan, hubungan sesama orang yang diundang dan yang mengundang. Dia tahu wahir mana apa. Dan ini juga memberi ajaran kepada kita qabulul hadiah, terima hadiah. Terima hadiah walau bisyai'in qalil, sekalipun sesuatu yang sedikit, terima. Saya kita terima. Sinampe kuna lampami nanti ngai sa, ini tahu. Terima. Qabulul hadiah, karena menerima hadiah terjadi ikatan hati, ta'allufil qulub. Sedangkan menolak hadiah dan enggan menerima undangan karena undangan yang diundangkan kepadanya sesuatu yang kecil, maka tentu akan menghasilkan an-nufur wan nafrah. Apa? Sikap saling menjauhi nanti. Sikap adawah, muncul nanti permusuhan. Muncul nanti singgungan dan prasangka tidak baik karena dan jumairik yo ya ni. Unalu kamanya jangan. Unari sehari hadiahnya tenana terima. Makanya jadi orang
Terima hadiahnya orang walaupun kecil. Jangan merasa anu lamar ini biasa juga terima. Ternyata tahu kamu nih. Dibawakan hadiah, contoh-contoh ulang tahun kah, tasakuran kah, akikah kah, nyetong irang kado, cari lamar anu tuh. Ya, terima aja. Nanti nungai boh, bro, saya tahu yang setidaknya membutuhkan. Tapi jangan ditampakkan ketidaksenangan. Karena sebagian orang yang tentunya yang merasa dirinya mampu, terkadang diberikan hadiah timbul rasa enggan dan rasa sombong menerima. Belum mau jalan ya sekali sama aku jualan. Terima. Seorang ulama dulu, saya tak sebutkan nama, datang tamu orang kaya, bawa hadiah banyak sekali. Nah, datang bawa hadiah yang banyak sekali. Bertepatan ini kan sudah hampir 1 abad Nahdlatul Ulama. Salah satu Syekh Syuyukhi Nahdlatul Ulama, salah satu Syekhul Masyayikh, gurunya para guru daripada Nahdlatul Ulama adalah Syekh Khalid bin Abdul Latif, guru daripada Hadratul Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syekh Khalid bin Abdul Latif rahimahullahu taala. Beliau kedatangan tamu minal aghniya wal asqiya, orang-orang kaya. Tiba-tiba datang setelah itu dari belakang minal fuqara wal masakin, orang miskin dan fakir. Apa nairang? Saya resak unti baturi pokok nana kalawin ri. Apanya? Enggaknya orang miskin. Yang tadi kayak nunggu banyak tamu pemberiannya ini dan itu, beliau langsung berdiri menjemput orang miskin ini. Kenapa tuh derang? Karena unti kate batu ngalir pokok lahirkan sarian hadiah mereka. Kan alhamdulillah aku tahan sekali unti tak langsung nak anda gitu. Beliau langsung makan di tempat itu pisang. Masya Allah, bajik nanti iya ini aku tahan. Yang tadi yang kaya pemberiannya banyak, ini cepat disambut. Kenapa? Menjaga hatinya minal fuqara. Langsung, oh masya Allah, ya nih unti. Kira-kira punya niat orang kasih kita yang rendah, yang satu bawa yang mewah. Kira-kira pakala diri. Kira-kira mana yang sambut dengan senyuman dan mana yang disambut dengan kira-kira. Jadi karena apa tuh boleh? Syekh Khalid langsung berdiri menyambut itu pisang, dan bahkan untuk menyempurnakan kegembiraan ini langsung nakan. Ya. Masya Allah. Bela mentor hari Allah kamar-kamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam terangangi anggur satu kasah atau satu wadah minal fuqara yang membawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batul Nabi ta dierangi untuk menggembirakan. Maka Nabi SAW mubasyaratan secara langsung beliau mengambil anggur dan memakan. Wahid dan ba'da wahid, satu demi satu. Nakada Nabi tatena niya natawari tomarai nakana tomu patan Nabi nangaina Nabi anggur. Karena adatnya Nabi kalau dapat hadiah pasti bagi-bagi. Dapat semua orang sekelilingnya. Kalau dikasih susu, semua orang sekelilingnya dikasih juga. Dia akan nalapusi. Tapi ini kejadian, orangnya masih ada, orang fakir, beliau habiskan, beliau makan satu-satu dengan senyum.
Nah karena sahabat kecil, kan cini Nabi, kenapa kamu sen Nabi itu biasa, tawar kita akan mati, apa? Si pak anak kasih Nabi, kalau pakai di Cina Nabi tapi nasi mesti senyum taruh sini Nabi. Lah busu sare pembelianan ranu dan kita masing-masing akan alhamdulillah. Bahwa terima tangan, karena sahabat ya Rasulullah. Bukan kebiasaanmu ketika diberi hadiah tidak memberikan kepada orang sekelilingmu. Nah karena ya Allah, ketika ku petik satu buahnya ku cicipi, wajah Tuhan itu, ku gapai rasanya sana kaci, kecut, berarti tena anggorok lah. Ku coba kedua kali lebih kacik gue. Pun aku sari togi, nesengi patana. Nesengi patana berarti abong-abong jangan senyuman. Kaku jaga ya tinggal. Pun aku sari lagi. Mas komentar ke dah. Berubah senyumannya orang yang memberi. Kita jaga, makanya tidak putus. Itu sifatnya Nabi SAW. Jabrul khawatir, menjaga hati itu luar biasa. Ya kita sekarang ini menjaga hati orang ini susah. Subhanallah. Betul-betul akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi, ada seseorang khayyab. Apa khayyab? Penjahit, bukan jahit. Anna rajulan khayyatan. Ada seseorang penjahit. Da'a Rasulullah, undang Nabi ta. Penjahit baju, penjahit kain, diundang Nabi ta. Wa qarraba minhu ilaihi taridan alaihi dubba. Nabi diundang oleh seorang penjahit, lalu dihidangkan kepada Nabi sari roti bercampur gulai daging. Roti gulai daging. Penjahit yang diundang oleh Nabi, datang Nabi, penjahit apa review Nabi ada waktu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat tong dubba labu, sayur labu, sing kere sayur labu. Boyo, nah andalan aja. Andalan. Fakana Rasulullah SAW ya'khudhu tuba. Yang diambil oleh Nabi justru anjul labu kan oleh nakanre. Sederhana Nabi itu tahu dah, anjul labu kan oleh. Wa kana yuhibbu tuba. Dan Nabi suka makan labu. Anjir sahabat Anas karena nangai Nabi tangan labu. Ya sahabat Anas radhiyallahu an, "Fama suni ali ta'amun aghdiru an yusna'a fihi duba ila sunya." Tanran ero nanne Anas ambinaw dari Nabi ta. Tidaklah dia dihidangkan makanan yang dia mau kecuali maunya Anas dia palabukan. Pokoknya tak campur tidak labu atau dia labuna, pokoknya dia labuna. Dari inginnya selalu mengikuti Rasulullah SAW. Karena dia puji Nabi tenangin nanti labu, sediakan gulai daging dan itu labu karena Nabi tak. Sehingga beliau Anas bin Malik dari inginnya terus mengikuti Rasulullah dalam makan saja. Beliau katakan, kalau dihidangkan kepadaku makanan yang saya maui, beliau menginginkan kalau makanan dihidangkan itu niat palabu atau tercampur palabu dan lain-lain sebagainya. Pokoknya niat labu. Kalau kamu niat labu kakak, jalan tuh lambur. Alhamdulillah. Tawaduknya Nabi SAW. Dengan Ustaz, apa? Jangan labu. Alhamdulillah. Kalau kita kurang sidang tuh, ini acara.
Allah, la ilaha illallah. Baik. Nah, jadi lau dia ila yazira udra laqabiltu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap sombong atas hadiah yang diberikan walaupun itu kecil, beliau diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun diundang untuk sesuatu yang biasa, beliau tetap menghadirinya selama beliau bisa menghadirinya. Maka dari ini kita bisa ambil kesimpulan, jangan merasa malu untuk diundang kepada orang datang. Kemana undangannya? Ya balaknya anu ada tengok. Siapapun dan kita mampu, bismillah kita langkahkan. Nah, jadi diundang untuk apapun, apalagi kalau diundang untuk urusan yang luar biasa. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Baqalani, menjaga hati orang yang memberi walaupun itu biasa-biasa. Kita tahu di zaman sahabat Abdullah bin Abbas, keluarga Nabi terkenal dermawan, naik pakan rekau, diundang sering. Nah, ini tuh parit masalah karena tagadau Indi al-yawm karena Abdullah bin Abbas saya tahu dia akan ringin nak yo asing ngan real ribalan Abdullah bin Abbas. Kau balen karena dermawang yang Abdullah bin Abbas. Nah karena Abdullah bin Abbas, wih kakak dau ini al-yawm. Nah karena Abdullah bin Abbas makan siang di rumahku hari ini. Oh jadi tahu bohong, ya, makanan gratis ya. Pas itu. Nasi balak lah, nasi patana balak. Apa nih namanya kamu? Tapi ini sumpahin pengumuman. Katanya Anda mengundang kita makan semua di rumah. Karena ini sumpahin pengumuman. Mereka itu yuridu an yudar, ingin membahayakan Abdullah bin Abbas. Karena dermawan coba dengan. Kayak pasangan aja lagi asik pengen. Lampas itu beri balaan Abdullah bin Abbas. Batun join anak si batana bal. Karena apa nih asalnya? Kating kioking anda loh. Tidak karena. Nailah panggau kan? Suruhan nama, maku mali gangan, maku mali buah-buahan, ya dari bawah kayaknya suruh bitik, cari makanan, cari semangka, cari yang enak, cari daging, langsung makan sepuasnya. Karena sih kan disumpah ini. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tahan yang tahu, karena apa? Apa wujudun lana kulla yawmin hada? Nah karena niat kemayan yang lolona. Astaga. Adakah hidangan setiap tanah di Allah tapi lega lohro Allah mengre Allah ini kan mawjudun lana kulla yawmin hada? Apakah yang seperti ini ada untuk kami setiap hari? Tahu labur kagamanya kan. Nah, ini pare anak kan. Iya. Naam, niat Allah lona ayo kon ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini luar biasa. Min ahlil karam wal jud wasah. Nah, sebenarnya para kamakin jadi zaman dan itu asik sih. Main ngandre, kamai warung idaman, bayar sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tadi menerima hadiah walaupun sekecil apapun, tidak merasa sombong, menerima, menjaga hati. Begitu juga adalah menerima undangan walaupun itu undangan orang yang biasa-biasa atau makanan yang disediakan pun biasa-biasa. Kita terima sebagai bentuk tawadu untuk meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, mudah-mudahan berkah manfaat, yang hadir panjang umur, sehat wal afiat, aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad, qabul segala hajat, husnul khatimah, naili syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan kepada kita umur panjang fi taatillah fi taati Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan menjadikan masjid ini, pengajian ini dan yang lain-lainnya dimakmurkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah balighna Ramadan بلغنا رمضان وعيد علينا شهر رمضان سنين بعد سنين وعواما بعد أعوام في خير ولطف وعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, ada berkah. Assalamualaikum.